Nah, kita prinsip iya Pak Gus mah gimana lainnya. Itu, kata 10 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta webinar seri kelima dari komunitas belajar Skillful Teachers. Masya Allah, kita diberikan nikmat kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk dapat bertatap maya selama 90 menit ke depan, insya Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita. Bahkan tadi ada yang masuk secara tidak sengaja sepertinya suaranya. Kalau ditebak-tebak seperti sedang berada di sebuah gor. Jadi seru ya, sambil olahraga sore tapi juga sambil belajar gitu. Kami yakin setiap peserta pada seri-seri webinar P5 dari komunitas belajar Skillful Teacher itu pastinya adalah Bapak dan Ibu guru hebat yang selalu haus akan ilmu-ilmu baru dan juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Barakallahu fikum. Salawat dan salam juga kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak hal dalam P5 Bapak dan Ibu yang kami di sekolah guru-guru di SMP Islam The Green Camp, di sekolah Islam The Green Camp itu terinspirasi dari jejak perjuangannya Rasulullah, manusia terbaik, teladan terbaik sepanjang masa. Sore hari ini Bapak dan Ibu istimewa kami menyampaikan kembali secara lisan permohonan maaf karena ternyata pada hari Jumat lalu sesuai jadwal biasanya di tahun 2022 itu webinarnya setiap hari Jumat sore pada asar begitu ya. Saya qadarullah tanpa sengaja melakukan kesalahan setting pada PMM dan ini mungkin sengaja ingin saya ceritakan sebentar gitu ya supaya bisa menjadi best practice atau praktik baik untuk Bapak Ibu penggerak di komunitas belajar lain gitu ya. Ternyata jarang main HP lah kok ya bisa. Ya, ternyata saya itu salah mengklik waktu Bapak dan Ibu. Jadi maksud hati ingin mengklik kegiatan webinar untuk pukul 15.50 tapi qadarullah yang tersetting saya terpilihnya waktu 3.50 sehingga pada pagi hari Jumat itu ketika saya ingin men-setting kegiatan kembali sudah hilang agendanya, ternyata sudah lewat. Oh, ternyata dia berlangsung jam 4 pagi tadi gitu ya. Jadi harusnya 15.50 saya terklik 3.50 gitu. Sehingga baru sadar gitu ya bahwa ada kehilafan di sana gitu. Jadi akhirnya kami setting kembali pada hari Senin dan mengawali tahun 2023 ini perdana di tahun 2023 untuk webinar P5-nya. Kedepannya Bapak dan Ibu karena melihat efektivitas waktu juga di guru-guru sekolah Islam The Green Camp sebagai penggerak komunitas ini itu luangnya bisanya di hari Senin untuk semester genap ini, jadi insya Allah kegiatan akan kita rutinkan beralih ke hari Senin. Sebentar saya coba setting partisipan agar dapat mute keseluruhannya. Udah punya, iya jadi dari minta pesenin. Kamu yang kemarin. Baik, izin saya mute Bapak dan Ibu nanti ketika memang ada kegiatan tanya jawab, diskusi dan seterusnya silakan Bapak dan Ibu mengaktifkan mikrofonnya gitu ya. Untuk daftar hadir ada, sebentar saya copy dari WhatsApp.
Bagi peserta yang mengisi daftar hadir dan mengikuti kegiatan ini secara penuh, insya Allah akan kami kirimkan sertifikat. Di webinar 4 kemarin ada 7 orang yang mengisi daftar hadir dan mengikuti secara penuh, sehingga kami kirimkan sebanyak 7 sertifikat. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti Bu Meta yang akan membantu men-share di kolom chat. Saya lanjutkan dulu agar tidak memperpanjang waktu. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya Bapak dan Ibu ya. Kami berdua, saya dan Bu Meta hari ini tidak lebih tahu dari Bapak dan Ibu sebenarnya, hanya saja kami sangat antusias dan bersemangat ingin membagi. Saya Fajriah Laili kalau di sekolah mengajar sebagai guru IPA, Bapak dan Ibu kalau Bu Meta mengajar sebagai guru matematika. Namun kali ini memang topik kita P5 yang sejatinya tidak ada kaitan langsung dengan capaian pembelajaran bidang studi ya, atau mata pelajaran, atau tidak ada kaitan secara langsung dengan intrakurikuler. Untuk latar belakang dari kegiatan kali ini, kami tuh ketika membaca lebih lanjut panduan P5 Bapak dan Ibu, ada kata-kata menarik di salah satu halaman bab yang membahas tentang assessment dan rapot. Kalimatnya tuh kalau dibaca menurut saya akan membuat guru-guru bahagia ya. Ya, jadi kalimatnya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Sebisa mungkin rubrik penilaian ataupun pengolahan nilai P5 itu jangan sampai rumit administrasinya. Kira-kira begitu ya kalimatnya. Atau jangan sampai merepotkan guru gitu. Jangan sampai menghabiskan banyak waktu di guru gitu. Dan walaupun judulnya, Bapak dan Ibu, walaupun judulnya itu sama-sama ada tes formatif awal, ada tes formatif, ada tes sumatif gitu ya. Ada assessment formatif awal, assessment formatif, dan assessment sumatif. Namun agak berbeda ketika kita mengolah P5 ya, dibandingkan jika kita melakukan penilaian pada mata pelajaran atau pada intrakurikuler. Artinya ada beberapa sudut pandang dan strategi yang akan saya sampaikan melalui bahan tayang berikut. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya, bahan tayangnya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, karena kita membahas dengan literasi yang sama, dengan kosakata yang sama Bapak dan Ibu, pada intrakurikuler dan co-kurikuler, di mana P5 dalam hal ini merupakan co-kurikuler, menggunakan istilah yang sama yaitu formatif dan sumatif. Seringkali guru-guru bingung gitu ya, atau terjebak gitu pada teknisnya di saat harus merancang rubrik ataupun mengambil penilaiannya di lapangan gitu. Kalau kami melihatnya begini Bapak dan Ibu, endingnya ya, ending dari rapor, kalau di rapor itu ya, ending dari assessment itu adalah rapor gitu pada ujungnya. Kalau di intrakurikuler itu kan bentuknya nanti per mata pelajaran itu cenderung angka ya Bapak Ibu, cenderung angka, dan juga ada narasi begitu ya yang mendukung angka itu, yang mendeskripsikan makna dari angka tersebut. Tapi
pada rapor P5, jika Bapak dan Ibu mencermati, pada rapor P5 itu endingnya adalah deskripsi atau narasi Bapak dan Ibu. Jadi justru P5 sebenarnya tidak mengarahkan guru untuk menilai berdasarkan kuantitatif gitu ya, tapi lebih kepada aspek-aspek kualitatif. Dan seharusnya aspek kualitatif itu cenderung lebih simpel atau cenderung lebih sederhana, tidak perlu dibuat terlalu jelimet gitu ya, tidak perlu dibuat terlalu rumit. Kita merujuk pada dokumen dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Itu nanti gunanya lampiran dari dokumen ini yang merupakan keputusan Kepala BS Kap nomor 009-H-KR-2022 itu diluncurkan tanggal 15 Februari 2022. Itu nanti menjadi modal utama kita dalam membuat rubrikasi gitu ya. Sehingga walaupun Bapak dan Ibu tidak menggunakan dokumen P5 yang sudah ada, misalnya Bapak Ibu tipe guru atau sekolah yang sudah mulai mandiri berbagi gitu ya, mengembangkan sendiri instrumen pembelajaran ataupun assessment, itu sebenarnya tetap relatif sederhana karena sebenarnya di dokumen ini Bapak dan Ibu itu sudah tersedia bahan-bahan untuk membuat rubrik. Tinggal bagaimana kita memindahkannya ke dalam dokumen kita. Dan jika guru ingin lebih sederhana dan lebih teknis, mudah digunakan lagi, itu bisa disimplifikasi lagi kalimat-kalimatnya gitu ya, bisa dibuat lebih sederhana lagi. Jadi intinya Bapak Ibu harus punya dokumen ini gitu ya, sebagai bahan dasar ketika nanti akan mengembangkan asesmennya berupa rubrik. Ini kerangka Bapak Ibu, framework yang Bapak dan Ibu harus miliki ketika ingin mempelajari dokumen tersebut ya, dokumen dimensi, elemen, dan subelemen itu. Kerangkanya adalah bahwa di dalamnya itu nanti ada 6 dimensi, masing-masing dimensi itu dibagi menjadi beberapa elemen, dan kemudian masing-masing elemen nanti dibagi lagi dalam bentuk tabel, ada tabelnya nanti yang menyajikan perincian subelemen gitu. Itu kerangkanya Bapak Ibu, kita harus terbayang dulu, terserah nanti isinya apa gitu ya. Kalau isinya kan nggak perlu dihafalkan juga, ya bisa dibaca gitu ya, bisa dibuka. Kalau saya pribadi lebih mudah saya cetak biasanya Bapak Ibu karena terlalu berat gitu ya kalau harus saya ingat-ingat. Jadi saya cetak di stabilo atau di garis-garis, mungkin itu lebih membantu kalau bagi saya pribadi daripada membuka semuanya dalam versi PDF gitu ya. Intinya kerangkanya demikian Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa nanti ada dimensi 6 jumlahnya gitu ya, sesuai profil pelajar Pancasila. Ini dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Gitu. Saya singkat. Kemudian nanti elemen dari tiap-tiap dimensi itu disimbolkan menggunakan huruf Bapak Ibu, simbol huruf alfabet kecil ya, huruf kecil. Di dimensi yang pertama itu ada 5 elemen, elemen A, B, C, D, dan E. Saya bacakan untuk yang dimensi pertama itu ada elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Jadi ada 5 elemen, mulai dari elemen A sampai elemen E. Oke, kita coba cek kerangka dimensi kedua, Bapak dan Ibu, itu berkebinekaan global. Ternyata untuk dimensi kedua jumlah elemennya lebih sedikit, hanya ada 4, elemen A, elemen B, elemen C, dan D. Ya, mulai dari mengenal dan menghargai budaya, sampai pada berkeadilan sosial. Di dimensi ketiga, Bapak dan Ibu, itu bergotong royong ya. Ada 4, A, B, C, dan D. Sepertinya saya keliru. Ini bergotong royong.
Nanti saya cek kembali Bapak dan Ibu, keadilan sosial di sini tertulis 2 kali, saya lupa ini termasuk yang dimensi 2 atau dimensi 3, tapi kira-kira kerangkanya begitu Bapak dan Ibu. Sepertinya ini hanya 3 kalau saya tidak keliru ingat gitu ya, yang berkeadilan sosial ini miliknya Kompas. Ini harus saya revisi. Baik. Dimensi 4 mandiri itu hanya ada 2 saja elemennya Bapak dan Ibu, A dan B, pemahaman diri dan regulasi diri. Kemudian dimensi yang kelima itu ada 3 elemennya. Untuk bernalar kritis ada A, B, dan C. Kemudian dimensi terakhir yang ke-6 itu ada 3 elemennya. Menghasilkan gagasan yang orisinal, yang A, kemudian yang B menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yang C memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini dimensi Bapak dan Ibu, kemudian ini adalah elemen. Elemen-elemen ini nanti terbagi lagi menjadi sub-elemen. Saya coba tampilkan di bagian paling akhir. Ya, seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Untuk dimensi yang pertama, elemen akhlak pribadi itu nanti dibagi lagi menjadi sub-elemen. Ada integritas, kemudian di bawahnya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, menariknya Bapak dan Ibu, di dokumen ini sudah diperinci, sudah di breakdown gitu ya, sudah dijabarkan oleh BSKP. Ini adalah sub-elemen yang relate atau relevan dengan jenjang PAUD gitu ya. Dengan jenjang fase, ini fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, Bapak dan Ibu. Ini yang saya lingkari karena saya akan memberi contoh nanti assessment untuk jenjang SMP. Ini contoh untuk fase D berada di sini. Fase E ini SMA kelas 10 ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu, sub-elemen yang sudah kita ambil sesuai kolom fasenya inilah yang nanti bisa kita copy paste menjadi tujuan proyek gitu ya, menjadi tujuan dari suatu P5. Komponen tujuan dari P5 yang kemudian juga menjadi kalimat rubrik gitu ya. Untuk biasa kan kalau kita punya rubrik itu ada indikator-indikatornya. Nah, ini bisa langsung menjadi kalimat indikator, atau kalau ini dirasa terlalu umum atau terlalu general, terlalu luas, kita bisa memecahnya menjadi beberapa indikator yang lebih teknis atau yang lebih spesifik seperti itu. Itu kerangkanya Bapak dan Ibu, hal yang paling penting bahwa kita harus punya dulu kerangka berpikirnya gitu ya, bahwa assessment untuk P5 itu dikembangkan dengan bahan dasar yang diambil dari dokumen BSKP nomor 9. Kemudian Bapak dan Ibu bicara tentang assessment formatif dan sumatif ya, bicara tentang formatif dan sumatif. Kalau di panduan itu ada formatif awal Bapak dan Ibu, ada formatif awal, ada formatif yang berlangsung bersamaan dengan proyeknya. Tapi kali ini berkaitan dengan tema-tema proyek yang sesuai, saya hanya akan bahas formatif dan sumatif saja, Bapak dan Ibu. Formatif awal tidak saya bahas kembali. Kenapa? Karena formatif awal itu pada dasarnya berkaitan dengan desain P5, Bapak dan Ibu, yang kita sudah bahas dari seri kedua sampai seri keempat, itu pada dasarnya membahas itu ya, membahas formatif awal gitu ya. Kalau di intrakurikuler, di pembelajaran mata pelajaran itu kan ada assessment diagnostik gitu ya, atau assessment awal. Biasanya sih lebih untuk melihat aspek
non kognitif dan aspek kognitifnya, dan yang guru dominan lebih perlukan biasanya aspek kognitifnya sudah seperti apa dia gitu ya, pemahamannya sudah di level mana gitu ya. Tapi agak berbeda dengan formatif awal di P5, itu sifatnya adalah mengakomodir aspek-aspek yang non kognitif biasanya Bapak dan Ibu, dan yang berkaitan dengan minat, dengan preferensi gitu ya, dengan visi misi sekolah, sarana prasarana pendukung yang ada di sekolah dan seterusnya. Gitu. Sesuai request ya, sesuai request dari peserta yang kami terima di lembar refleksi kegiatan webinar. Sesuai refleksi, ya, waalaikumsalam. Ada yang bertanya ya? Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh, tadi mungkin kepencet ya? Iya, sepertinya kepencet. Oke. Jadi sesuai dengan request dari salah satu peserta, ada dua, bukan hanya satu, ada dua yang meminta kalau bisa di webinar berikutnya dibahasnya dengan tema bangunlah jiwa raganya ya Bu, gitu. Jadi insya Allah hari ini kami akan coba bahas konsep assessment pada suatu P5 berkaitan dengan bangunlah jiwa dan raganya. Sebagai pengingat bagi kita bersama Bapak dan Ibu, ini adalah 7 tema yang dapat kita pilih untuk membelajarkan P5 gitu ya. Sebenarnya kan P5 itu pengen membuat anak-anak mencapai dimensi-dimensi tadi yang jumlahnya 6 gitu ya. Tapi kenapa kita harus menggunakan tema gitu ya Bapak dan Ibu? Karena 6 dimensi tadi itu hanya konten Bapak dan Ibu. Konten jika kita sampaikan polos-polos begitu saja tanpa konteks, maka akan tidak seru gitu ya. Nah, gunanya tema ini salah satunya memberikan konteks gitu ya. Kita mau jadi pribadi yang mandiri, konteksnya melalui kegiatan apa gitu. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk mandiri gitu ya, hanya lewat checklist misalnya bahwa pagi hari mandi sendiri, makan sendiri, dan seterusnya gitu ya, atau regulasi diri kita anak murid yang disiplin atau tidak, dan seterusnya, itu kan terlalu polos ya untuk menilai kemandiriannya, dan mungkin bagi remaja atau bagi anak-anak itu tidak terlalu asik gitu ya. Jadi gunanya tema itu salah satunya Bapak dan Ibu untuk membangun konteks ya, supaya konten yang kita mau sampaikan, yang mau kita capai, yang mau kita belajarkan dan assessment itu jadi lebih seru. Ini saya sediakan ada 4 checklist untuk poin. Sebenarnya tadinya saya mau mendata di sini tema-tema TK ya. Tadi mau saya cantumkan di sini, tapi qadarullah terlewat tadi. Sudah masuk ke slide berikutnya. Jadi ada, kalau untuk jenjang PAUD atau fase fondasi ya, fase fondasi itu ada 4 tema nantinya yang bisa dipilih. Nah, kita masuk ke tema yang kita hari ini mau fokuskan, yaitu bangunlah jiwa dan raga. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga akan mensimulasikan bagaimana kita ATM nih. ATM udah pernah dengar ya mungkin. Kalau Bu Meta udah pernah dengar Bu istilah ATM? Ya, sudah Bu. Apa tuh Bu? Amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi kan kita karena pemerintah juga Kemendikbud sebenarnya sudah menyediakan ya Bapak dan Ibu ya, banyak modul-modul gitu ya, yang luar biasa menarik, kreatif, dan bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi pada dasarnya guru-guru dengan ATM saja sebenarnya sudah bisa sangat seru membelajarkan P5 ini kepada murid-murid gitu. Tapi ATM jika kita tidak teliti dalam melihat sisi-sisi poin-poin pentingnya gitu ya, titik-titik yang krusial nih, kalau nggak dimodifikasi di bagian itu berarti nanti jadi berubah gitu ya, harusnya asik jadi nggak asik, harusnya bermanfaat jadi nggak bermanfaat. Maka kita coba simulasikan. Saya mengambil ini dari salah satu SMK Negeri 1 Baureno.
saya menemukan flipbook modul proyek ya di internet ya. Dan saya perhatikan menarik gitu, menarik untuk ditiru ya. Kan sudah saya amati, saya baca begitu ya melalui internet. Kemudian saya nilai bahwa oh ini menarik untuk ditiru gitu. Dan, tapi saya tidak bisa murni menggunakan apa yang saya temukan ini untuk di sekolah saya gitu. Salah satunya karena usia muridnya itu berbeda. Kalau modul proyek ini dibuat oleh SMK Negeri 1 Baureno untuk pelajar usia kelas 10, sedangkan saya mengajar untuk usia SMP gitu, sehingga harus saya sesuaikan kembali dengan usia peserta didik yang saya kelola seperti itu. Hal pertama yang saya modifikasi adalah judulnya, Bapak dan Ibu. Karena saya bermain di dunianya anak-anak gitu ya, walaupun remaja tapi kayak baru beralih dari dunianya anak-anak, saya ubah judulnya atau topiknya menjadi Stunting Go Away gitu. Bapak Ibu ada yang tahu lagunya, lagu anak-anak? Aslinya tuh saya lupa malah yang aslinya lagunya. Apa ada yang tahu nggak? Ini lagu anak-anak dalam bahasa Inggris. Rain Go Away ya, Rain Go Away. Tapi kalau kami di sekolah Islam, Bapak dan Ibu, kalau lagu aslinya itu tidak sesuai dengan value yang ada di sekolah kami gitu, karena kalau lagu aslinya kan Rain Go Away gitu ya, hujan-hujan pergilah gitu. Dalam kaidahnya gitu, kalau kaidah syar'inya dalam Islam itu nggak boleh mencela hujan gitu ya. Jadi kalau ada hujan datang nggak boleh diusir gitu ya. Jadi kami gunakan konsepnya tapi untuk yang lain gitu ya, hujannya diganti dengan apa, stunting go away gitu. Jadi sebenarnya proyek ini kan ingin mengajak bagaimana anak-anak ini bisa menghindari stunting begitu. Isu yang sekarang sedang difokuskan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Kemendikbud selain perundungan ya Bapak Ibu ya, stunting. Nah, Bangunlah Jiwa Raga itu adalah tema yang berusaha mengakomodir di antaranya dua isu besar itu Bapak Ibu. Biasanya tidak jauh-jauh dari perundungan pembicaraannya, topiknya, atau bisa juga berkaitan dengan kesehatan fisik seperti stunting, olahraga, dan seterusnya. Bisa juga berkaitan dengan kesehatan mental, karena sekarang juga sedang menjadi isu gitu ya, anak-anak di usia SMP, SMA terutama itu sangat seru kalau bisa diajak mengulik tentang kesehatan mental juga. Nah, di modul ini, tadi sudah saya modifikasi bagian judul gitu ya. Kemudian di modul ini itu berusaha membelajarkan 3 dimensi kepada murid-murid pesertanya. Dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya untuk elemen akhlak pribadi. Kemudian dimensi mandiri, untuk nanti secara umum itu elemennya kalau saya perhatikan regulasi diri ya. Dan dimensi kreatif untuk orisinalitas gagasan dan juga pemecahan masalah. Jadi ada 3 dimensi ya Bapak dan Ibu yang disasar atau menjadi goal dari P5 ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti kan saya coba share PowerPoint ini di kolom deskripsi unggahan rekaman ini. Ada QR code atau klik yang bisa dilakukan gitu, sehingga Ibu akan sampai pada modul proyek yang saya gunakan atau saya bedah sore hari ini. Kata kuncinya sarapan pagi, kandungan nutrisi, dan konsentrasi belajar. Jadi Bapak dan Ibu, stunting itu isunya luas. Supaya kontekstual dengan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita dan
tahu dari mana itu kontekstual atau tidak, itu dari asesmen awal Bapak Ibu, dari asesmen formatif awal gitu ya. Jadi sebenarnya asesmen formatif awal itu fungsi pentingnya itu Bapak Ibu untuk memberi rumusan masalah atau rumusan batasan gitu ya. Sampai di mana suatu isu itu akan dikupas, arahnya mau kemana, kan stunting itu luas gitu, kita kerucutkan lagi ke sarapan Bapak dan Ibu. Kenapa sarapan gitu ya? Kami perhatikan pada murid-murid di sekolah kami, untuk sarapan pagi itu menjadi masalah yang masih cukup rumit. Jadi anak-anak ini masih sangat sulit dimotivasi gitu ya Bapak Ibu untuk sarapan pagi gitu ya. Bisa karena berbagai faktor, tapi salah satu faktor paling menentukan juga adalah anak-anak ini jarang yang suka sayur Bapak dan Ibu, atau jarang yang bahkan jus buah saja mereka kadang nggak doyan. Ya. Sehingga P5 ini mengarah untuk menjawab perkembangan itu ya, bagaimana perkembangan peserta didik ini bisa dimotivasi ke arah yang lebih positif seperti itu. Nah, bagaimana alurnya gitu ya? Alurnya dimulai dari aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini kami rencananya akan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Mekarbaru, Bapak dan Ibu. Ini adalah puskesmas pembina yang memang rutin melakukan pembinaan di Sekolah Islam The Green Camp. Dan memang itu juga yang menjadi pesan dari panduan pelaksanaan P5 Bapak dan Ibu, sebisa mungkin kita melakukan kolaborasi. Sebisa mungkin kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya, bisa dengan tadi puskesmas, dengan orang tua murid, dengan dunia usaha dan industri yang ada di sekitar sekolah kita atau yang punya kemitraan dengan sekolah gitu. Dan itu akan sangat baik, akan menjadi motivasi lebih juga bagi anak-anak. Tidak selalu yang menjadi sumber belajar adalah yang menjadi fasilitator adalah guru-gurunya, seperti itu. Aktivitas pembelajaran ini, kalau di sekolah kami rancang nanti pelaksanaannya di bulan Januari ini, Bapak dan Ibu, untuk kelas putri. Materi yang disampaikan oleh Puskesmas ini akan berlangsung di tanggal 20 Januari untuk kelas putri dan tanggal 27 Januari untuk kelas putra. Dan kami sejalankan dengan agenda sarapan bersama Bapak dan Ibu. Kami sejalankan dengan agenda sarapan bersama. Jadi rencananya di hari itu tuh setiap anak membawa sarapannya ke sekolah, dan memang nanti bento mereka gitu ya, bekal mereka, kotak sarapan mereka itu akan direview oleh narasumbernya gitu ya, terkait gizi dan seterusnya gitu ya. Jadi harapan kami dengan kemasan kegiatan yang demikian, itu kegiatan bersama Puskesmas tidak monoton, tidak hanya materi satu arah gitu, tapi juga ada feedback langsung yang bisa diterima anak-anak gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa langsung merefleksikan, oh ini selama ini gitu ya, pilihan sarapan saya sudah sehat atau belum, sudah berpotensi membuat saya jadi stunting atau tidak, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, selesai aktivitas pembelajaran nanti mulai ada asesmen formatif gitu ya, dan ada rangkaian-rangkaian lainnya seperti penugasan jurnal cek gitu ya. Jadi di bulan Februari itu dimulai melakukan journaling Bapak Ibu terkait hari ini sarapan atau tidak, dan seterusnya. Itu akan dinilai gitu, akan diobservasi oleh wali kelasnya masing-masing yang juga menjadi fasilitator P5. Modifikasinya pada aspek journaling ini gitu Bapak dan Ibu, kami tidak hanya membatasi pada kegiatan sarapan, tapi bagi anak-anak yang
melaksanakan puasa, berarti konteksnya bukan sarapan melainkan sahur gitu ya. Hanya saja sama saja gitu ya. Intinya sarapan dan sahur itu paling tidak berkontribusi 30% energi hari itu gitu ya, itu diperoleh dari sana, sehingga harus mendapat perhatian yang cukup. Kemudian selain jurnal cek tadi gitu, di sekolah kami di 3 bulan setelah berlangsung pembelajaran itu biasanya ada mid conference, kami sebutnya Bapak dan Ibu. Mid conference itu adalah ini Bapak Ibu, mid conference itu seperti bagi rapot tengah semester gitu ya, tapi UTS-nya nggak ada, jadi nilainya itu hanya kumpulan dari nilai-nilai formatif sampai 3 bulan itu gitu. Kemudian anak-anak di sana akan memaparkan perkembangan belajarnya di depan orang tua dan di depan gurunya gitu ya. Satu anak biasanya dapat waktu 10 sampai 15 menit untuk memaparkan atau untuk presentasi. Nah, disitulah kami tambahkan item yang harus dipresentasikan adalah terkait P5 ini gitu ya, stunting go away pada isu sarapan gitu ya. Itu yang bisa dinilai adalah presentasinya Bapak Ibu. Jadi di situ asesmennya menilai presentasi. Terakhir, sebagai asesmen sumatif, nanti di slide berikutnya akan lebih jelas kami paparkan Bapak dan Ibu, itu adalah lembar refleksi gitu ya. Nah, persentasenya gitu ya, kira-kira 30, 30, 20, 20. Ini sih desainnya terserah guru ya Bapak dan Ibu ya. Kembali lagi kepada tadi konsep di awal bedanya dengan intrakurikuler Bapak dan Ibu. Kalau di intrakurikuler formatif itu kan cenderung bisa dirata-rata gitu ya nilainya ya. Mungkin ada asesmen formatif 1, 2, 3, 4 sepanjang semester. Kemudian komposisi nilainya mau diambil untuk rapot, maka bisa dirata-rata gitu. Karena ini kalau di P5 sifatnya naratif gitu ya, sifatnya kualitatif, kita kan nggak bisa nih ambil rata-ratanya, maka kami biasanya menggunakan bobot seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya fungsinya seperti pembobotan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami ambil justru sumatifnya di akhir itu 20% saja gitu ya. Jadi prosesnya lebih mendominasi. Nah, kemudian nanti dari sepanjang semester ini untuk P5 stunting go away, jejak portofolionya apa saja gitu, hasil produk belajarnya apa aja gitu ya. Dimulai dari lembar kerja, tes tertulis gitu ya, ada LK-nya atau lembar kerjanya. Dari My Daily Journal tadi, dari mereka membuat jurnal checklist tadi, itu biasanya kami buat untuk menumbuhkan satu kebiasaan pada Ibu, untuk menumbuhkan satu habit. Kalau bahasa kami ke anak-anak biasanya untuk menginstal satu habit gitu ya, kita butuh paling tidak 30 hari gitu ya. Kita pakai filosofi Ramadan gitu ya, puasa Ramadan gitu. Untuk jadi endingnya bisa bertakwa gitu, kita ditempa 30 hari tanpa jeda gitu ya. Nah, kami gunakan itu. Jadi kalau tadi checklistnya dimulai dari awal Februari paling tidak sampai pekan pertama Maret gitu ya. Kemudian bahan tayang mid conference tadi ya kan dia anaknya presentasi, bahan tayangnya itu bisa kita nilai juga, itu bisa menjadi produknya gitu ya. Lembar refleksi yang terakhir menjadi bagian dari asesmen sumatif. Nah ini Bapak Ibu, untuk formatif tadi skor maksimumnya gitu ya, supaya tidak pusing kami buat persennya dihilangkan saja gitu ya. Nanti total nilai tiap anak itu kalau dia optimum 100 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 30, 30, 20. Dari tes tertulis 30, skor maksimumnya, jurnal cek 30, presentasi 20. Oh ya, saya perlu menyampaikan sedikit. Saya perlu menyampaikan sedikit. Kenapa kami memberikan bobot lebih pada tes tertulis dan jurnal cek? Karena di sini justru akarnya nih Bapak Ibu. Di sini adalah pemahaman kontekstual si anak ini, kayak kenapa sih gitu ya harus sarapan gitu. Kenapa kita perlu menghindari stunting seperti itu ya, kerdil. Kalau di bahasa Indonesia kan stunting itu kerdil ya, atau kurang kemudian jurnal cek ini yang menjadi penentu apakah kemudian kebiasaan itu
bisa dia teruskan atau tidak gitu ya. Kalau presentasi ini kan kurang lebih gini lah Bapak Ibu, ada seseorang gitu ya, tidak punya suatu skill, Narasumbernya pakai tapi masker. kalau dia jago ngomong, mungkin presentasinya bisa bagus gitu ya. Tapi belum tentu habitnya itu bisa terinstall dalam diri dia gitu ya. Tapi kalau presentasi bagus dan habitnya bagus, itu baru mengarah pada goals yang akan kita capai apa. Misalnya gitu tadi dia terbiasa sarapan dengan komposisi menu yang bergizi gitu ya. Kemudian asesmen sumatif Bapak dan Ibu, kami putuskan menggunakan lembar refleksi gitu karena di sana kita bisa melihat atau mengukur banyak hal gitu ya, dan skor maksimumnya 20. Ini adalah rubrik kasihnya Bapak Ibu untuk menentukan nilai nantinya dari sumatif itu, untuk menentukan nilai di rapor. Kita akan bahas rapor insya Allah di webinar berikutnya gitu ya. Tapi secara umum kita bisa petakan menjadi mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang gitu ya. Kami membuat pengkategorian skor seperti ini Bapak dan Ibu, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Oke. Ada yang raise hand? Ayo. Bu Nabila mau menyampaikan sesuatu? Tadi ada yang raise hand. Boleh silakan Ibu sebelum saya lanjutkan. Atau hanya tertekan mungkin ya, atau tidak sengaja terpencet gitu ya. Iya. Baik, saya izin saya lanjutkan Bapak dan Ibu sedikit lagi. Ini untuk tes tulis Bapak Ibu, ini akan diberikan kepada anak-anak, lembar tesnya itu selesai materi dari petugas puskesmas ya, dan kegiatan kemudian diakhiri dengan kegiatan sarapan bersama tadi. Dan kita seperti biasa membuat kartu soal gitu ya, seperti halnya kita ingin melakukan tes tulis pada RPP kita, modul ajar kita di intrakurikuler. Kemudian untuk jurnal cek itu kami pecah menjadi 2 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika pengisian jurnalnya dilakukan secara rutin setiap hari gitu ya, selama minimal 30 hari itu, maka skor maksimumnya 20 gitu ya. Kalau tidak, berarti kita breakdown lagi menjadi pecahan-pecahan skor yang lebih kecil. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang menunjang ataupun menghambat. Jadi anak-anak Bapak dan Ibu ini dari unsur mandirinya gitu ya, dia mampu mengidentifikasi apa sih hambatannya, apa sih yang menunjang gitu ya. Itu biasanya ke fasilitator atau ke wali kelasnya, mereka akan sharing gitu ya, akan bertanya atau akan punya sikap-sikap yang mengindikasikan pada hal-hal mengidentifikasi sesuatu, proses identifikasi. Nah, jika itu ditunjukkan oleh si anak, maka dia akan dapat skor. Tapi jika anaknya pasif, gitu dia membuat checklist itu sekedar checklist gitu ya. Jadi tidak sekedar checklist, tidak ada makna yang terlalu dia pikirkan atau terlalu dia cermati gitu ya. Pokoknya saya kalau hari ini sahur saya checklist, kalau tidak, kalau saya sarapan saya checklist, kalau tidak gitu ya. Itu berarti dia hanya setinggi-tingginya dapat 20. Poin 10 ini tidak bisa mereka dapatkan. Dari mana indikator-indikator ini dirumuskan? Itu ya dari tadi Bapak dan Ibu, dari sub elemen. Jadi tadi di tiap dimensi ada elemen, tiap elemen terdiri dari beberapa sub elemen, dan satu sub elemen itu bisa menjadi satu indikator atau dipecah menjadi beberapa indikator. Nah, untuk mid conference Bapak Ibu, untuk pemaparan ini kami sasar untuk fokus ke dimensi kreatifnya. Jadi Bapak Ibu supaya lebih terstruktur dan guru menjadi berdasarkan P5 ini, maka satu dimensi itu kami kaitkan dengan suatu tes atau suatu bentuk assessment gitu ya, supaya rubriknya itu menjadi lebih sederhana.
Tapi tidak dilarang Bapak dan Ibu jika misalnya untuk satu kegiatan seperti ini, misalnya presentasi gitu ya, Bapak Ibu ingin menggabungkan beberapa indikator dan yang berbeda, itu juga sah-sah saja gitu ya. Itu tidak masalah gitu ya, boleh-boleh saja. Hanya saja lebih rumit gitu. Tingkat kerumitannya lebih tinggi gitu. Jadi dengan membuat polanya demikian, guru-guru kami selama ini lebih terbantu untuk mudah melakukan pengamatan dan penilaian. Perlu dipikirkan juga Bapak dan Ibu, ini akan dilaksanakan sepanjang 1 semester, sehingga tidak bisa kemudian kita hanya fokus ke sini gitu ya, pasti banyak sambilan-sambilan lain gitu ya, tugas-tugas lain gitu yang juga menanti. Jadi memang kata kuncinya sebisa mungkin dibuat simple atau sederhana gitu ya. Terakhir ini yang sumatif Bapak dan Ibu kami ambil dari lembar refleksi, komponennya skor maksimal 8 untuk kemampuan mengidentifikasi pentingnya menjaga kesehatan, 6 untuk menghasilkan solusi alternatif, dan 6 untuk berkomitmen menjaga konsistensi ke depannya gitu ya, supaya tujuannya tercapai, tidak stunting gitu atau tidak menjadi kerdil gitu ya, tidak menjadi kurang gizi. Menghasilkan solusi ini contohnya gini Bapak Ibu, yang paling sederhana ya. Anak-anak itu kan tadi ya nggak suka sayur gitu. Kalaupun suka sayur beda sama periode generasi sebelumnya gitu ya, yang mungkin biasa makan pecel, biasa makan urap gitu ya, biasa makan sayur-sayuran gitu ya, dilalap-lalap dan seterusnya gitu ya. Anak sekarang itu sudah sangat ini Bapak Ibu, sudah sangat jarang yang punya preferensi menu seperti itu gitu ya. Sebagian besar itu kalau kami assessment awal di sekolah ini itu nggak doyan dengan sayur-sayuran. Paling yang mereka doyan akhirnya cuma kol, brokoli, sawi gitu ya, yang memang lazim mungkin ditemukan di supermarket atau yang seperti itu Bapak dan Ibu. Misalnya ketika dia menghadapi bahwa dia kenyataannya nggak suka gitu kalau makan kangkung atau makan daun singkong, nggak bisa gitu. Oke, intinya kan kebutuhannya butuh serat gitu ya. Jika dia tidak doyan sayur-sayuran tertentu gitu, menurut dia kemudian solusinya apa gitu? Apakah mau diganti dengan buah atau yang lain, atau anak ini punya pemikiran-pemikiran lain lagi yang bisa menjadi solusi alternatif. Nah itu jika alternatif solusi itu datangnya dari murid Bapak dan Ibu dan muncul di dalam lembar refleksinya ini, itu dia akan mendapatkan skor berkaitan dengan hal itu ya. Seperti itu. Baik, itu Bapak dan Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan asesmen formatif dan sumatif gitu. Bu Meta, cek masih ada di sini Bu Meta? Masih Bu, mohon maaf masih, ini ya. kameranya agak error, ya, jadi tidak masalah. dimatikan. Dari Bu Meta ada yang mau ditambahkan? Sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin dari Bu Meta ada yang mau ditambahkan? Masya Allah, penjelasannya sudah sangat detail Bu. Mungkin cukup dari saya, belum dulu. Iya. Ya, ini ada salam dari Pak Rusman. Audionya mengganggu gitu ya. Tadi mungkin ada yang tidak mute salah satu peserta, tapi saat ini sudah di mute. Tadi saya belum bisa mengoperatori. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu atas ketidaknyamanannya. Ya. Belum ada tambahan dari Bu Meta gitu, kita coba buka sesi tanya jawab karena waktu kita juga tinggal sekitar 40 menit lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada topik-topik seru yang bisa kita diskusikan di ruang Zoom ini. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan masuk Bu di kolom chat dari Bu Lucy Andriani. Baik. Asesmen sumatif ya Bu. Iya. Untuk asesmen sumatifnya tadi kalau kami kan membuatnya dalam bentuk refleksi Bu ya. Kami putuskan bentuk kegiatan tesnya itu tekniknya itu menggunakan
lembar refleksi, sehingga bentuknya adalah pertanyaan seperti tes tulis untuk yang tes sumatif pada P5 stunting go away ini. Kami putuskan menggunakan lembar refleksi sehingga bentuknya itu seperti tes tulis, hanya seperti pertanyaan, minimal 3, Bu. Ini kan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dari lembar refleksi ini. Di sini tujuannya adalah mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani dan upaya mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu ya, khususnya saat sarapan gitu ya. Pertanyaannya di lembar refleksi murid itu bisa muncul seperti ini. Ceritakanlah gitu pendapatmu tentang pentingnya sarapan gitu misalnya, atau kalau mau dibuat lebih teknis lagi gitu, menurut pendapatmu apakah sarapan itu penting gitu, jika iya mengapa penting, dan seterusnya, hal-hal seperti itu Bu. Kemudian kita unsur refleksinya kita tambahkan lagi gitu Bu ya. Satu tujuan pembelajaran ini bisa diuraikan menjadi beberapa pertanyaan refleksi gitu. Selanjutnya, jika kamu mengingat kembali menu-menu sarapan yang selama ini sudah kamu konsumsi gitu, apakah sudah memenuhi kecukupan gizi, misalnya seperti itu. Jika belum, apa yang membuatnya demikian gitu ya. Hal-hal seperti itu Bu yang kami tuangkan dalam lembar refleksi gitu. Selama ini kami pernah menggunakan dua konsep refleksi. Sebentar, saya coba mute dulu ya. Ada peserta yang oke. Ya Bapak dan Ibu, selama ini kami menggunakan 2 cara refleksi. Yang pertama pernah menggunakan Google Formulir. Yang kedua menggunakan tulisan langsung pada lembar yang kami cetak seperti itu. Dan evaluasinya adalah lebih efektif bagi anak-anak usia TK sampai SMP itu kalau yang kami perhatikan itu menggunakan tulisan langsung gitu ya daripada Google Formulir gitu. Memang kalau Google Formulir itu lebih efektif, datanya itu bisa langsung kita dapat analisisnya gitu ya. Misalnya kan mereka jawab jawaban tertentu, opsi tertentu itu grafik, diagram, atau data-datanya itu langsung muncul gitu ya, dan bisa kita olah. Kita juga langsung bisa unduh dan seterusnya gitu ya. Namun bagi anak-anak gitu ya, mereka lebih sulit mengekspresikan refleksi mereka gitu. Kalau menggunakan lembaran cetak itu cenderung mereka bisa, kalaupun tidak mampu menuangkannya dalam kalimat-kalimat yang panjang atau kata-kata mereka itu minim, mereka bisa menggunakan dukungan gambar-gambar seperti itu. Kira-kira begitu, Ibu. Saya belum menyiapkan contoh RPP-nya. Ini Pak Suharyanto menyampaikan kok nggak bunyi ya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Terdengar ya? Iya, Iya. baik. Mungkin ada masalah audio di gawainya beliau. Mohon maaf saya terlambat tidak dari awal. Praktik P5 yang dipaparkan ini untuk fase apa, kelas berapa? Untuk saat ini yang kita bahas ini untuk fase D. SMP ya contohnya tadi. Tapi stunting ini, Bapak dan Ibu, stunting ini sebenarnya menjadi isu yang strategis mulai dari jenjang TK sampai SMA ya. Jadi kalau di kelas putri kan dulu arahnya itu ke salah satunya tablet tambah darah gitu ya. Karena alasannya anak putri punya siklus gitu. Tapi kami perhatikan di Putra pun isu stunting gitu ya, pembahasan tentang makanan bergizi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena aktivitas di Putra itu 2 kali sampai 3 kali lipat per harinya itu lebih menguras energi daripada putri gitu ya. Jadi baik di Putra ataupun putri akhirnya sekarang menjadi isu yang kami fokuskan.
dokumen profil, maksudnya dokumen profil pelajar Pancasila ini yang dimensi ya Ibu ya. Ya, nanti sesuai keperluannya akan saya share kembali gitu ya. Dan nanti dapat juga Ibu unduh insya Allah di kolom deskripsi dari kanal YouTube kami Bapak dan Ibu. Jadi setiap kali selesai webinar itu biasanya kami mengunggah rekamannya di kanal YouTube Skillful Teachers. Kemudian di kolom deskripsi itu kami lampirkan dokumen-dokumen yang kami gunakan dalam diskusinya. Salah satunya adalah dokumen profil pelajar Pancasila BSKP nomor 009. Ini dari Bu Nabilah juga mengeluhkan tidak terdengar suara Bapak Ibu yang lain. Jika misalnya tidak terdengar, boleh nanti konfirmasi kembali. Bu Lucy tadi yang bertanya, apakah ada tanggapan Bu? Mungkin dari respon yang saya sampaikan ada yang kurang lengkap atau masih kurang jelas? Makasih Ibu, izin bertanya. Iya, silakan Ibu Bu Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Lucy Andriani dari SDN 05 Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kebetulan kami sekolah penggerak angkatan 1. Iya. Ya, jadi walaupun kami sekolah penggerak angkatan 1, masalah penilaian asesmen sumatif dan formatif P5 ini memang masih sangat istilahnya tuh masih kabur lah bagi kami ya Bu ya. Iya, Dengan adanya webinar ini belajar. kami merasa sangat terbantu. Sayangnya saya baru bisa gabung di web yang kelima. Jadi tadi saya lihat Ibu sudah tampilkan TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa dibuat sendiri oleh Ibu sepertinya kan? Sedangkan ini saya miskonsepsi aja ya, jangan sampai kita salah miskonsepsi atau saya salah atau Ibu. Kita hanya saling belajar ya Bu, siapa tahu saya juga salah. Meluruskan konsep saya aja. Dari dimensi, kemudian turun ke elemen, turun lagi ke subelemen, katanya subelemen itulah yang menjadi tujuan pembelajaran P5. Betul Ibu. Ya kan? Katanya begitu. Jadi apakah kita turunkan lagi dari subelemen itu menjadi tujuan pembelajaran yang seperti Ibu buat itu? Ya, itu saja dulu. Baik. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Lucy gitu atas koreksinya dan juga untuk meluruskan miskonsepsi Bu ya. Khawatirnya kita saling beda arah, beda persepsi gitu ya. Saya coba izin share screen lagi Bu Lucy berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi. Betul yang tadi Bu Lucy sampaikan gitu bahwa tujuan pembelajaran ini praktisnya memang diambil dari sub elemen Bu ya, sesuai fasenya. Kalau tadi kalau Bu Lucy kan di fase A, B dan C ya di SD. Kalau saya di fase D begitu ya. Ini kan ada dokumen elemen, ini dari dimensi yang pertama, sub elemen untuk fase A, B, C, dan D. Nah, pada komponen elemen yang dalam perkiraan kami, Ibu, dalam prediksi kami bahwa ini cukup efektif gitu ya, untuk tidak perlu dipecah lagi gitu ya, artinya dia sudah cukup spesifik, sudah cukup teknis untuk bisa kita nilai. Itu langsung kami ambil Bu, misalnya seperti yang ini, memperhatikan kesehatan jasmani bla 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 sampai ibadah ini ya, ini kami langsung ambil untuk mandiri, akhlak pribadi. Ya, ini langsung kami ambil Bu untuk tes tulis ini, untuk tujuan pembelajaran yang dites tulis ini, tapi ini saya ambil dari, kalau di kami dokumennya yang saya lingkari tadi, itu langsung kami ambil menjadi pertanyaan yang nantinya berkembang menjadi pertanyaan untuk tes tulis pada saat
kegiatan perdana gitu ya, yang sarapan bersama, terus ada materi dari pihak puskesmas gitu ya. Kalau yang ini adalah screenshot yang ATM saya ambil dari SMK tadi Bu. Sepertinya mereka juga sudah melakukan modifikasi gitu ya. Kemudian kalau pada yang ini Bu, ini contoh sub elemennya ini regulasi diri, ini juga sudah kami modifikasi, artinya tidak murni kalimat dari sub elemen gitu ya, tapi ini diambilnya dari sub elemen regulasi diri. Kami ubah menjadi kata-kata yang nanti guru fasilitator P5-nya juga siapapun yang menjadi fasilitator itu mudah gitu, mudah untuk melaksanakan assessment atau penilaian di lapangan. Tapi esensi dari indikator ini gitu ya, esensi dari indikator ini tidak lari dari tujuan pembelajaran di elemen regulasi diri gitu ya. Untuk yang nomor 2 ini Bu, contohnya ini kalau dicek di elemen regulasi diri, ini lebih dekat kepada kalimat aslinya, cuman saya potong. Jadi tidak saya ambil secara utuh, melainkan saya ambil sebagian gitu ya. Jadi kalau yang ini modifikasi penuh, yang ini diambil, di-copy tapi tidak 100% gitu ya, supaya lebih sederhana atau lebih simple. Contoh lain yang saya copy habis itu yang benar-benar saya copy paste, misalnya yang ini. Nah ini tadi ya, yang tadi saya lingkari ternyata ada di sini dia, di sumatifnya itu. Ini benar-benar saya copy paste dari sini, dari sini Bapak dan Ibu, dari elemen akhlak pribadi fase D, saya copy paste kemari, tapi karena P5-nya itu tidak ada kaitan langsung dengan ibadah dan dengan kesehatan mental ya. Kalau di situ kan lebih ke ada kesehatan rohaninya juga gitu ya, karena ini murni ke arah kesehatan jasmani. Jadi juga saya sesuaikan kembali di ujungnya gitu ya. Kesehatan jasmani, terus ada lagi saya ambil kosakata sarapannya gitu, supaya langsung relate atau berkaitan dengan P5 yang sedang berlangsung gitu ya, jadi tidak ngambang. Kemudian menghasilkan solusi dan berkomitmen ini juga saya copy dari dimensi kreatif dan dimensi mandiri, tapi tadi ya dengan penyederhanaan atau dengan kalimat yang lebih teknis, intinya lebih dekat dengan apa yang mau guru-guru laksanakan penilaiannya gitu. Jadi apa sih yang mau dinilai gitu. Jadi langsung lebih to the point, KKO-nya gitu ya, mengidentifikasi, menghasilkan solusi atau berkomitmen dan seterusnya, ditambah apa nih objek perilaku yang mau difokuskan misalnya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau pertanyaan dulu sih tadi apakah boleh gitu ya, atau apakah sesuai jika kita memodifikasinya gitu ya, yang kami pahami dari membaca panduan P5 itu boleh saja dilakukan begitu. Jadi arahan untuk mengcopy paste gitu ya secara utuh itu adalah trik atau strategi supaya mudah gitu. Tapi jika kita merasa perlu gitu ya, merasa perlu untuk memodifikasi lagi lebih lanjut gitu ya, itu sebenarnya sah-sah saja atau dipersilakan saja. Selama esensinya itu tidak lari mungkin ya, kalau yang saya simpulkan dari yang ada di panduan itu, selama esensinya tidak lari dari tujuan yang diinginkan di dokumen dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira begitu mungkin Bu Lucy. Kami ya. Oke, terima kasih. Ini apa yang dilakukan ini sangat baik, saya bisa saya terima atau bisa kita pahami ya. Hanya kemarin itu waktu Lokakarya P5, Lokakarya P5 sekolah penggerak tahun kedua, ada 4 kesalahpahaman dalam pelaksanaan P5 katanya. Salah satunya itu guru menetapkan tujuan pembelajaran secara mandiri, padahal tujuan pembelajaran sudah ditentukan di PP tadi itu dimensi. Berarti mungkin maksud di sini ini bukan berarti kita itu tidak boleh memodifikasi, tetapi
pemerintah sudah memberikan arah tujuan Iya, pembelajaran itu iya, seperti ini. Nah, iya, nanti jadi saya simpulkan mungkin seperti itu ya Bu ya. iya, Jadi bukan betul Bu. berarti kita tidak boleh memodifikasi yang sudah diberi oleh pemerintah, Iya, tetapi pemerintah hanya sudah memberikan arah. Jangan sampai kita guru atau kebingungan mencari tujuan pembelajaran. betul, Gimana sih betul. tujuan? Berarti itu Bu, saya bisa pahami. Iya. Mungkin berarti konsep saya yang kemarin itu kurang itu. Saya pikir harus Betul-betul ngambil kopes gitu ya Bu ya. ngambil Iya, kopes iya, aja iya. gitu Iya, tanpa mengembangkan. Berarti intinya begini, saya nyimpulkan untuk diri saya pribadi iya, bahwa kita itu mengambil tujuan pembelajaran itu dari sub elemen iya, tanpa harus mengarah dengan sub elemen itu. Silahkan dimodifikasi tapi tidak boleh keluar dari sub elemen itu. iya. Betul Bu, saya Oke. sepakat Bu. Jadi kan seperti pemerintah memberikan kerangkanya gitu Bu ya. Jadi tidak Iya. boleh keluar dari kerangka itu gitu. Cuma supaya terasa lebih adaptif dan kontekstual gitu dengan situasi di tiap-tiap sekolah atau kebutuhan guru dalam konteks asesmennya ini, itu sebenarnya kan akan lebih asik gitu ya, akan lebih seru kalau bahasanya itu kita selaraskan gitu ya dengan topik yang kita angkat gitu. Misalnya kalau kali ini kan topiknya stunting, sarapan dan seterusnya gitu. Kalau yang saya tangkap demikian Bu, tapi saya apresiasi luar biasa kepada teman-teman Jadi juga di Mbak, Bu, maaf ya, iya. bukan motong karena mungkin waktu Iya, takut yang lebih iya, banyak. silakan Jadi Ibu. saya hanya berbagi pengalaman bahwa waktu awal-awal P5 kami itu kebingungan tujuan pembelajaran itu gimana begitu. Iya, karena panduannya belum keluar kali Bu. Iya, setelah panduan ini keluar baru saya bilang, oh seperti Iya. ini. Jadi kita bisa langkah untuk membuat modul ajarnya lebih mudah dengan ada panduan itu begitu. Iya, Terima iya. kasih Mbak, sukses selalu. Iya, Makasih sama-sama untuk Ibu. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Meta bisa mohon bantuan Bu untuk kopeskan tautan daftar hadir Bu di kolom chat ya. Ya, sudah Bu. Tadi kayaknya Oh iya, perlu diupload ya, di kopes ulang aja Bu Ya, supaya baik. terbaca ya. Iya, saya apresiasi luar biasa kepada teman-teman Bapak Ibu guru dan kepala sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 gitu, terutama yang angkatan 1 seperti Bu Lucy gitu, karena memang mereka ini benar-benar berjuang gitu ya, menerjemahkan, menafsirkan kurikulum Merdeka ini dan pelaksanaan terbaiknya itu seperti apa gitu, dan berkat upaya praktik mereka gitu ya, walaupun sambil meraba-raba dengan susah payah gitulah, kita akhirnya bisa dapat gambaran yang lebih clear, kita bisa dapat rambu-rambu yang lebih jelas, lebih mudah seperti itu. Saya rasa itu Bu mungkin di awal itu karena panduan belum launching ya, belum tersedia lengkap sehingga tantangannya lebih seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu mungkin yang perlu didiskusikan? Izin bertanya, Ibu Fajriah. Ya, silakan Ibu. Baik, Ibu terima Julia kasih. ya. Iya, Iya. Bu Fajriah, terima kasih. Saya Bu Julia Amalia dari PAUD Terpadu Insan Madani Aceh Selatan. Masya Allah ya, Bu. Kami bukan pemakai, kami bukan sekolah penggerak, tapi kami menggunakan IKM. Nah, beberapa waktu lalu kita mendapat Mama, ada gambar Mama Sikono? Halo? Ya, halo Ibu. Beberapa waktu lalu mendapat informasi begini ya, mungkin saya apa miskonsepsi atau tidak gitu ya. Untuk P5 itu kan tidak di dalam pemberian di intrakurikuler, tapi di ekstrakurikuler. Ya, itu satu. Nah, terus yang kedua, karena jenjang PAUD ini masih perlu pembenahan, kami memang masih mengikuti terus ya. Apakah P5 yang di PAUD ini pengetahuan kita dari informasi tersebut, dan itu ada di slide-slide juga dan ada di regulasi bahwa P5 itu diambil dari STTPA, tapi bukan dari capaian. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Sedangkan ketika kita memang merujuk kepada capaian, memang di situ udah lengkap juga, dan wawasan kebinekaan itu juga ada ya di beberapa elemennya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah strukturnya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita harus mengambil dari, kalau kami kan STTPA itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, karena di situ merujuk kepada STPPA 137 dan 146 di Permen 2013 itu. Nah, ingin saya tanyakan, apakah benar begitu? Apakah CP tidak
diberlakukan di P5 untuk jenjang PAUD. CP yang 3 tersebut ya, jati diri, NAM, dan STEAM literasi numerasi. Sedangkan yang harus kami ambil dari FTPPA. Nah, sampai ini yang membuat saya bingung sampai hari ini, pada saat kami mau melakukan asesmen di P5, kami mau membuat modulnya untuk P5 ini yang saya memang dari sejak semester lalu itu P5-nya belum berhasil gitulah di ekstrakurikulernya ini gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan. Mohon maaf, mohon penjelasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu Julia ya. Ya. Memang PAUD ini memiliki karakteristik yang relatif unik Bu dibandingkan jenjang-jenjang lain gitu ya. Pada beberapa hal dia dibedakan gitu ya. Misalnya kayak tema gitu kan, itu juga untuk PAUD ada sendiri misalnya gitu ya. Tidak langsung join dengan 7 tema yang ada yang tersedia untuk jenjang lainnya gitu. Yeah. Intinya Bu, kalau yang saya pahami secara umum kaidahnya adalah kategorinya itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler Bu. Nah menariknya P5 ini masuk kategori kokurikuler Bu. Jadi bukan intrakurikuler dan bukan ekstrakurikuler gitu. Sebenarnya di periode sebelum kurikulum merdeka kita itu juga sudah punya banyak kokurikuler Bu. Kata kunci kokurikuler adalah bukan mata pelajaran tapi harus diikuti semua siswa gitu atau semua peserta didik. Bedanya sama ekstrakurikuler kan bukan mata pelajaran, peserta didik mengikutinya sesuai peminatan gitu. Artinya yang didapat antara anak A dengan anak C mungkin berbeda gitu sesuai minat mereka. Tapi kalau kokurikuler itu cenderung semua anak mendapat sama, tapi bukan mata pelajaran. Nah, saya ini menjawabnya mungkin dengan keterbatasan juga Bu, karena bukan praktisi langsung di jenjang PAUD ya atau TK gitu. Tapi yang saya tahu kalau pada periode sebelumnya itu kan kalau di ini Bu, kalau di SMP itu kan ada kayak upacara bendera tiap Senin pagi gitu ya misalnya. Itu adalah kokurikuler sebenarnya Bu. Gitu. Jadi bukan intra, bukan ekstra, tapi dia kokurikuler gitu. Kalau di TK apa ya Bu? Misalnya kegiatan yang untuk semua anak, tapi bukan intrakurikuler dan bukan ekskul gitu. Ya baik. Kami memang sudah merencanakan dari semester lalu juga ada beberapa yang sudah diagendakan. Di hari Jumat itu ada sholat duha berjamaah ya. Oh iya, misalnya. Terus hari Sabtu itu kepramukaan. Nah itu yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa memasangkan P5 ke 2 hari tersebut gitu dah. Apakah perencanaannya berbeda sesuai dengan kegiatan yang bisa. Jadi akhirnya ini karena kami tidak dapat intervensi yang wajib ya. Saya hanya belajar dari webinar dan beberapa informasi. Jadi gini, intrakurikuler yang saya pasang itu Senin sampai Kamis ya. Terus P5-nya saya ambil yang hari Jumat sama yang hari Sabtu kepramukaan, pramuka prasiaga, dan yang hari Jumat itu memang Jumat itu kalau kami di Aceh memang khusus itu PAI, muatan lokal itu benar-benar harus tidak ada pembelajaran seperti yang di hari Kamis. Jadi Jumat Sabtu itu memang lokal ya, kearifan lokal itu. Jadi seperti itu boleh? Iya Bu, jadi saya ambil contoh yang sholat duha tadi ya. Berarti itu bisa Bu kalau mau dijadikan P5 dan itu tepat sekali dengan dimensi yang pertama ini Bu ya. Dengan yang alur perkembangan bertakwa ya, berakhlak mulia. Karena berarti itu berarti modulnya kita buat berbeda boleh gitu ya? Jadi memang begini Bu, arahnya dari pemerintah, kalau intrakurikuler itu dokumennya adalah CP Bu, capaian pembelajaran. Tapi kalau kokurikuler itu dokumennya adalah ini Bu, dokumen P3 ini, profil pelajar Pancasila gitu. Yang mengatur tentang, jadi kalau di CP kan ada CP, elemen gitu ya. Terus ada kalau dulu kan ada KI, KD gitu ya. Kalau sekarang kan berubah gitu ya. Nah, kalau dulu di fase sebelumnya, di kurikulum sebelumnya itu memang ini Bu, kita nggak punya dokumen P3 ini, tapi sebenarnya kita punya dokumen-dokumen seperti PPK, dulu ada yang karakter yang ada 18, kita bisa pilih itu Bu. Iya benar. Sebenarnya dokumen itu kalau di kurikulum sebelumnya.
Nah, kemudian di kurikulum Merdeka itu diperinci lebih detail lagi Bu, tiap fase diberikan indikator-indikator alur perkembangannya seperti ini. Itulah yang menjadi rujukan pembuatan namanya modul proyek Bu. Jadi kalau RPP itu kan kalau di TK bukan RPP Bu ya, namanya apa Bu? Saya lupa. Yang pekanan itu ya Bu ya? Iya. Iya, kalau di jenjang lain kan disebutnya cenderung RPP gitu ya. Iya. RPP itu sekarang kan disebutnya modul ajar, Bu. Iya. Modul ajar itu dibuat dasarnya adalah CP atau capaian pembelajaran. Tapi kalau Iya. modul proyek itu dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi ini, Bu. Jadi seperti itu. Berarti ada pernah saya dengar kalau yang P5 untuk di PAUD itu ngambilnya dari STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Berarti yang kita ambil dari P3 ini ya? Gitu ya? Saya belum memperhatikan detail untuk PAUD, Bu. Apakah di semua dimensi, kan dimensinya ada 6 ya, Bu ya? Apakah di semua dimensi fase PAUD ini muncul, Bu? Ini kan baru dimensi 1 ada fase PAUD ya, Bu ya? Iya. Tadi kayaknya sekilas saya lihat di dimensi tertentu itu fase PAUD-nya menghilang gitu ya. Oh ini ada nih di dimensi berkebinekaan global fase PAUD ada gitu. Kemudian di yang lain saya belum ngecek satu-satu tapi mungkin bisa nanti Bu dokumennya ditelaah kembali. Seperti dimensi bergotong royong ini fase PAUD masih ada Bu. Seperti itu. Kalau saya melihat memang nggak jauh-jauh, nggak beda-beda banget jauh dengan elemen jati diri nih sebenarnya. Iya. Tadi Bu Lucy memberikan kata kunci juga Bu ya. Bisa jadi ini kan dokumennya diluncurkan 15 Februari 2022 ya Bu. Bisa jadi jika diskusinya berlangsung sebelum itu gitu ya, sebelum dokumen ini keluar kan bisa jadi berbeda lagi arah-arah kesimpulan dan patokan-patokannya yang dipakai gitu Bu ya. Kemudian yang kedua dari sisi TK gitu ya, karena mirip-mirip dengan STTPA tadi Bu ya. Itu kan sebenarnya pemerintah memberikan kerangkanya nih Bu di sini. Pada dasarnya ketika kita mengembangkan menjadi rubrik, jadi rubrik itu kan boleh menggunakan bahasa sendiri gitu ya, tapi tidak lari dari sini gitu. Iya betul. Dari apa yang sudah dicantumkan di sini gitu ya. Seandainya Ibu pakai bahasanya STPPA tadi gitu ya, tapi nggak lari dari sini, ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Oh ini ada nih Bu, sampai dimensi kreatif ada fase PAUD Bu. Berarti yang saya baca tadi mungkin bukan dokumen yang ini, mungkin yang memang hanya merangkum untuk jenjang SD sampai SMA. Ya. Jadi ini regulasi yang berapa nih, nomor 008 ini nomor 009 Bu. Oh 009 baru lagi ya? Iya, yang 15 Februari Bu. Ini memang Masya Allah. Baru. Kita kemarin pegangnya terakhir dari 0003 ke 008 ini 03 oke lah. Ya. Boleh di-share nanti ya. Terima kasih Bu Fajriah ya. Ya, sama-sama terima kasih. Ya, semoga membantu. Iya, ini baru tahu nih ada 009 hari ini. Iya, jadi sebagai informasi bagi Bapak dan Ibu, untuk capaian pembelajaran itu juga sempat ada beberapa dokumen tuh Bu, yang terbaru itu yang launchingnya bulan Juni ya, jadi nomor 033. Karena jumlah halamannya tuh kayak mirip-mirip aja 1000 lebih gitu kan. Tapi ada revisi-revisi update-update yang dilakukan di beberapa bagian gitu, sehingga kita perlu memastikan bahwa yang kita dan guru-guru gunakan itu memang yang terbaru gitu. Khawatir aja karena itu menjadi dasar kan ketika salah memilih dokumen gitu, nanti pengembangannya jadinya tidak tepat. Baik, ini ada dari Bu Ari Wahyuni, masukan untuk sholat duha itu kegiatan yang biasa dilakukan, bukan P5. Untuk sharing mungkin Bu ya, jadi awalnya gitu ya, awalnya kami juga menyimpulkan demikian Bu. Jadi kemudian kami
pernah mengkomunikasikannya ke beberapa forum diskusi di daerah. Di Tanjung Pinang ada beberapa komunitas juga gitu, dan saya pernah mengikuti BIMTEK dari BGP Kepri. Kemudian ini saya komunikasikan gitu ya. Rutinitas yang sebelum era kurikulum merdeka sudah biasa menjadi co-kurikuler, seperti tadi ya, upacara bendera, senam pagi gitu ya, kemudian sholat duha kalau di TK-nya Bu Julia tadi, itu bisa Bapak Ibu menjadi P5 jika memang dibuatkan perencanaan, pengelolaan, dan asesmennya, Bapak dan Ibu. Jadi bedanya gitu. Upacara bendera bukan P5 jika dia sekedar tiap Senin anaknya upacara gitu ya, rutinitas saja gitu ya, tidak ada observasi, tidak ada rubrik penilaian, tidak ada kaitannya dengan dokumen 009 dari Beskap tadi gitu ya, tidak ada fasilitator khusus yang ditugaskan untuk mengassessment dan tidak dilaporkan gitu, artinya tidak masuk ke rapot di akhir periode gitu ya, maka dia bukan P5, dia hanya upacara bendera gitu ya. Tapi jika upacara bendera itu dikemas menjadi gitu ya, dikemas menjadi satu rangkaian proyek gitu ya, itu menjadi P5 Bapak dan Ibu. Bahkan yang menarik adalah begini Bapak Ibu, ketika petugasnya adalah murid-murid gitu ya, ketika petugasnya adalah anak-anak itu sendiri gitu. Kemudian kita memang merancang atau mendesain proyeknya itu adalah mulai dari mereka yang memutuskan, memusyawarahkan dengan kelasnya gitu ya, siapa yang akan menjadi petugas, bagaimana seleksi yang adil, yang berkeadilan sosial yang harus dilakukan, dan kemudian ada perilaku-perilaku yang memang kita stimulus sebagai fasilitator P5-nya gitu ya, itu bisa menjadi P5 Bapak Ibu, seperti itu. Sama dengan sholat duha tadi, kalau setiap jam sekian murid-murid kita sholat duha, berlangsung saja begitu setiap hari tanpa diobservasi, tidak ada modul proyeknya, tidak ada asesmennya gitu ya, tidak ada unjuk kerja atau apalah gitu, jejak portofolio apa yang mau kita dokumentasikan dan memang itu direncanakan sejak awal, maka dia hanya rutinitas sholat duha gitu ya, hanya menjadi co-kurikuler biasa gitu ya, bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kira-kira demikian mungkin Bu, termasuk yang mungkin saya pribadi karena Desember lalu baru diundang ke beberapa kegiatan pameran gitu ya, pameran P5 gitu, festival P5, gelar karya dan seterusnya. Saya mungkin ingin memberikan sedikit kritik terhadap apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi banyak yang menganggap gitu ya, kegiatan pameran misalnya di akhir itu sebagai bagian dari P5 atau bahkan adalah klimaksnya P5 gitu ya, puncaknya P5 gitu ya. Tapi ketika saya tanyakan ke beberapa guru yang melaksanakan pameran gitu ya, mereka tidak punya asesmen Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya sedang beraksi, memaparkan produk-produknya, kemudian murid-muridnya bagaimana ramah menyambut tamu, dan bagaimana sebagian justru tidak berada di stand yang seharusnya mereka malah nongkrong di kantin sekolah misalnya, itu tidak ada observasinya gitu, tidak dinilai siapa yang lebih aktif akan mendapatkan poin lebih, siapa yang tidak berpartisipasi dan seterusnya itu ada penilaian seperti apa, itu tidak dilakukan. Maka kalau menurut saya jika seperti itu jatuhnya jadi bukan P5 gitu, karena tidak ada assessment yang spesifik seperti itu. Kemudian ada juga di sebuah sekolah dasar gitu ya, saya hadiri kegiatan pameran P5-nya, yang menjaga stand itu gurunya. Kemudian proyek-proyek yang dibuat itu ketika kita tanya gitu ya, yang dominan melakukan itu gurunya gitu. Anak SD kita memang paham ya, anak SD pasti motoriknya terbatas gitu ya. Namun ketika proyek itu pelaku utamanya justru bukan peserta didik gitu ya, maka itu sebenarnya bukan P5 yang ideal Bapak dan Ibu. Artinya belum berpusat pada murid gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa harus ada trik juga gitu ya untuk bagaimana P5 ini betul-betul menjadi bagian dari proyeknya murid kita gitu, dan bagaimana setiap
hal yang dilakukan itu ada assessment-nya, ada penilaiannya. Saya akui ketika saya bersama guru-guru merancang assessment itu memang lebih sulit Bapak Ibu merancang assessment P5 daripada bikin soal PAS gitu ya. Lebih cepat bikin soal PAS gitu yang jelas mau model soalnya esai misalnya pilihan ganda kompleks atau isian gitu ya dengan materi A, B, C, D gitu ya, itu lebih cepat gitu ketimbang kita bagaimana mengukur tadi ya dia sudah bisa berkebinekaan global gitu ya, dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa berpikir kritis, itu abstrak sekali Bapak Ibu. Itu yang kemudian membuat tingkat kesulitan pembuatan asesmennya itu lebih gitu. Karena yang mau dinilai itu sebagian hal-hal abstrak gitu ya. Perilaku yang butuh observasi, yang butuh ketelitian gitu ya. Itu juga yang menjadi filosofi Bapak dan Ibu kenapa hasil akhirnya di raport P5 itu nanti bukan angka Bapak Ibu, tapi narasi, deskripsi perkembangan gitu ya. Karena bayangkan saja gitu, sudahlah yang dinilai abstrak harus dimunculkan dalam bentuk angka, itu kan jadi lebih tidak mungkin gitu ya. Seperti itu mungkin untuk Bapak dan Ibu yang tadi bertanya. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Fajriah sangat mencerahkan ya. Saya lebih memahami akhirnya dan memang udah ada wacana. Karena setiap hari kan kita sholat duha nih, yang benar yang kata Mbak Fajriah tadi bahwa ada satu momen di mana sholat duha itu jadikan P5 udah menjadi sebuah tolak ukur ya. Dan alhamdulillah ini semakin tercerahkan dan saya bisa membuat modul proyeknya gitu ya untuk Jumat Sabtu gitu ya. Itu aja mungkin, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Ibu. Sebagai masukan, oh ini ada yang minta tolong saya buka masker, jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu, masker dibagi sekolah kami untuk guru atau staf yang muslimah itu SOP. Jadi ketika membuat, jadi bukan hanya prokes gitu ya, tapi juga SOP ketika membuat video atau live seperti ini gitu ya, memang kami perlu gitu ya menggunakan masker gitu. Jadi mohon maaf gitu. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi efektivitas. Sebagai masukan mungkin Bu Yuliza tadi ya, kan kalau sekilas kita bayangkan proyek sholat duha gitu, mungkin kebayangnya hanya terkait ibadah gitu ya Bu ya, berkaitan dengan mungkin yang mau dinilai bacaannya, gerakannya dan seterusnya. Tapi ternyata ada aspek-aspek sosial gitu ya, ada aspek-aspek yang bisa dikembangkan di selain dimensi berketuhanan. Itu misalnya gini, Bu, ada anak itu yang ketika kalau sholatnya berjamaah misalnya, atau kalau dia sholat sendiri gitu ya, ganggu teman gitu, Bu, usil gitu ya. Nah, berarti ketika dia sudah berhasil tidak usil gitu ya, menahan diri. Ya, menahan diri, regulasi dirinya tuh udah baik gitu ya. Itu kan sudah bagian dari kemandirian gitu. Dan ini yang untuk dia bersikap menjadi pemimpin ya, dia sudah mau, udah berani dan mengingatkan kawannya untuk tertib, untuk kita kan ada regulasi-regulasi itu kalau di kelas kan kesepakatan kelas saat sholat tidak mengganggu teman. Jadi sebenarnya kan luas, dengan imam gitu ya. Betul, tidak hanya berkaitan dengan ibadahnya saja gitu ya, tidak hanya praktik ibadahnya saja, tapi bisa diperluas ke dimensi-dimensi lain. Ada Bu Lucy request ini praktiknya ya Bu ya, mungkin biar lebih mahir gitu ya Bu ya. Insya Allah kami coba agendakan kembali Bapak dan Ibu. Silakan memantau timeline dari Kombel Skillful Teacher, itu ada Google site-nya Bapak dan Ibu, di browsing aja di Google Skillful Teacher. Kami meletakkan timeline atau jadwal-jadwal ke depannya, rencana sampai akhir semester ini di Google site tersebut. Ini ada pertanyaan dari Pak Agustinus ya. Jadi untuk P5 itu kegiatan kokurikuler yang merancang, yang melaksanakan. Iya betul Pak. Jadi sepakat bahwa P5 itu ya guru menjadi fasilitator. Jadi maksudnya sih yang merancang tetap gurunya Pak. Cuma kita sangat diminta, sangat diarahkan untuk bisa memantik murid-murid. Maksudnya gini,
proyek yang kita rancang itu jangan seperti membuat murid tidak banyak bisa berbuat gitu intinya. Tapi tetap guru sebenarnya punya outline atau punya garis besar kegiatan. Bukan berarti kayak guru bilang ke muridnya, kita mau ada pameran ya 3 bulan lagi gitu. Silahkan kalian rancang. Cuma sekedar bilang gitu, tapi tidak memandu gitu ya. Tidak memberikan umpan balik gitu, misalnya seminggu kemudian gurunya nanya lagi sudah sampai mana rancangannya gitu, proposalnya bisa nggak dibuat dalam bentuk mind mapping atau mungkin kamu paparkan gitu kepada bapak atau kepada ibu, jika ada bentuk-bentuk coaching bapak ibu, bentuk-bentuk pembinaan atau menagih umpan balik dari murid itu sudah bentuk kan fasilitator gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu hanya memberi tugas gitu ya secara umum, kemudian muridnya dilepas begitu saja, terserah mereka lah mau ngapain gitu, dan hasil akhirnya tuh cenderung tidak terukur. Kalau itu sih saya kurang sepakat ya. Saya rasa itu bukan peran fasilitator yang tepat gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita antisipasi. Sarannya Bapak dan Ibu, cek tahap usia anak gitu ya, tahap perkembangan anak. Jadi kegiatan yang kita pilih gitu ya, harus memang realistis untuk dilakukan anak usia fase tertentu gitu ya. Jadi supaya tidak banyak guru nih yang turun tangan seperti itu. Ya, ini oke, sudah maghrib mungkin di waktu Indonesia bagian lain ya. Baik. Maaf Bu, mau tanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih, menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Tapi di sini saya ingin menanyakan kaitannya dengan kegiatan P5 ini. Ini kan sudah berjalan ya di sekolah saya. Iya. Bagi pengalaman saja ya Bu ya. Ini Ya, saya silakan, SMP. Lah di sini untuk kegiatan P5 ini kan hanya 20-30% saja dibandingkan kegiatan intrakurikuler. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, ini dalam setahun itu kan sekolah saya ada 3 tema. Iya. Ada 3 tema. Tema pertama sudah kami laksanakan, yang kedua sedang berlangsung. Lalu untuk 20-30% itu dalam 1 minggu itu, kalau saya ambil Jumat Sabtu itu terlalu banyak tidak? Harinya Jumat dan Sabtu. Kalau saya lihat-lihat kok saya capek sendiri, kelihatannya kok banyak sekali waktunya. Iya, iya. Baik. Lalu yang kedua, kaitannya dengan fasilitatornya, yang fasil sama, ini kan saya di kelas itu ada 2, satu wali kelas, satunya fasil. Iya. Yang jadi pertanyaan saya itu kok antara fasil dan wali kelas ini tidak bisa rolling gitu. Kan sekolah kelasnya itu kan ada 10. Ya. Itu ada 10 kelas. Saya sebagai wali kelas 7C, saya di situ terus. Nah ini bagaimana untuk merolling supaya saya juga kebagian di kelas yang lain dan fasil juga kebagian yang lain. Baik. Dan sebenarnya kan untuk kayak pelaksanaan ini kan bisa blok sama bisa tadi diambilkan per pekan gitu Pak ya. Iya, per pekan. Demikian, terima kasih Bu. Baik, Pak Joko kalau boleh tahu mengajar mapel apa Pak? Mapel IPS. IPS, kalau mau gampang biasanya saya misalnya sebagai fasilitator, saya ambil dari sudut pandang mapel saya. IPS ini per pekan berapa ya Pak? PJP-nya? Kalau intrakurikuler, yang intranya gimana Pak Joko? Gimana Pak Joko? Kalau maksudnya kan alokasi 20-30% itu kan diambil dari situ juga Pak, dari mapel ya.
Jadi sebenarnya kita bisa hitung dulu mapelnya seperti apa gitu. Kalau di IPS tuh 4 JP Pak atau berapa per pekannya? 3 JP, Bu. 3 JP ya. Berarti kan Sebenarnya dalam sebelum kurikulum Merdeka yang ke-13 itu 4 JP. ya. Sekarang Sekarang itu 3 JP. Berarti 3 kan JP kalau yang 1 JP, dikali 1 JP-nya itu adalah untuk yang P5. Yang ya. jadi pertanyaan saya itu kan saya Jumat sama Sabtu kan 2 orang. Ya. Nah, 2 orang ini kan dari jam 7 sampai jam 11 kalau Jumat. Ya. Lalu hari Sabtu juga sama jam 7 sampai jam 11 berdua kolaborasi. Nah ini kan terlalu banyak jam saya. Ya betul Pak. Jadi idealnya Pak, idealnya sebenarnya di penjadwalan oleh koordinator kurikulum itu memang perlu duduk bersama Pak. Biasanya kalau kami untuk meminimalisir tadi pembagian yang kurang merata atau misalnya teknis-teknis di lapangan yang kurang efektif itu kalau biasanya di kurikulum sebelumnya kan mungkin cukup koordinator kurikulum bikin jadwal sendirian gitu, selesai tinggal dibagi ke yang lain gitu mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi pada era kurikulum Merdeka itu memang harus duduk bersama gitu Pak sebelum pelaksanaannya. Itu saran dari saya. Di samping juga kalau kami sih Pak, walaupun notabene kan bahan dasar P5 dan intrakurikuler itu beda ya, beda dokumen gitu ya. Tapi supaya anak-anak itu lebih dapat makna dari satu isu, topik-topik yang kami pilih itu biasanya masih dekat gitu Pak. Topik-topik yang kami pilih itu biasanya masih dekat dengan pembelajaran intrakurikulernya gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari topik IPS-nya, dari IPA-nya dan seterusnya gitu. Nah, itu juga mungkin guru-guru akan berpikir begini, nggak terlalu mubazir lah gitu, walaupun P5 kayaknya banyak makan waktu gitu ya, karena sebenarnya apa-apa yang dikerjakan itu masih berkaitan dengan tagihan-tagihan capaian pembelajaran. Kira-kira gitu Pak, itu salah satu dampak positifnya jika proyek yang dipilih itu masih ada gitu, mendukung lah, mensupport capaian pembelajaran yang mau dicapai gitu. Kayak tadi yang saya kasih contoh di project Stunting Go Away itu masih relate sama topiknya guru IPA ketika mengajarkan sistem pencernaan dan seterusnya gitu di kelas 8 gitu. Jadi dia tidak jauh-jauh gitu ya dari apa yang sebenarnya mau dicapai juga gitu. Nah itu biasanya membuat guru lebih semangat Pak. Jadi nggak kerasa kayak terlalu kebanyakan atau gimana. Itu Pak mungkin Pak saran-sarannya bisa duduk bareng ngopi bersama koordinator kurikulum gitu ya. Atau yang kedua dikait-kaitkan gitu dengan capaian pembelajaran walaupun itu tidak wajib Bapak Ibu, tapi carilah topik-topik yang masih beririsan, masih agak dekat gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Sebenarnya ini kan sudah disampaikan juga kepada kurikulumnya. Memang kadang-kadang untuk pemahaman itu kan beda-beda Bu. Ya, saya teman-teman dengan kurikulum juga beda pemahaman. Jadi ya kadang-kadang kurikulum juga mempunyai pendirian juga. Jadi susahnya itu. Lalu yang kedua tadi, kalau saya lihat Jumat Sabtu dengan proyek, saya rasa kok terlalu banyak gitu. Terlalu banyak yang P5-nya. Jadi kalau kemarin kan saya mengusulkan bagaimana kalau hari Jumat atau Sabtu saja gitu. Jadi tidak terlalu banyak yang P5-nya sehingga kadang-kadang kita susah untuk besok itu apa kegiatannya ya. Besok lagi apa ya. Walaupun sudah ada jadwalnya sama-sama itu aja terus. Sama ini Bu, yang tadi yang fasilitator tadi dengan wali kelas atau gimana Bu? Kalau selain jenengan tadi, jadi kalau di sekolah kami fasilitator itu kan di SK-kan sama kepala sekolah Pak. Biasanya jadi kan satu P5 itu biasanya untuk satu kelas tuh ada 2 fasilitator biasanya, supaya kalau satu tuh biasanya kurang efektif. Jadi 2. Kemudian berarti kan kalau ada 3 P5 fasilitatornya ada 6 ya Pak ya? Iya. Ada 6 gitu. Nah,
6 orang inilah yang nantinya akan disebar ke dalam jam pelajaran yang sesuai gitu. Tapi saran dari saya sih memang beberapa P5 itu lebih cocok pakai sistem blok, Pak. Ada kalanya P5 tertentu itu nggak pas kalau dilaksanakannya per pekan dan dalam jangka panjang gitu ya. Tapi ada P5 seperti yang tadi saya ulas hari ini, itu cocok untuk diulas menggunakan konsep per pekan gitu. Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi masukan ke koordinator kurikulum karena tidak semua P5 bisa dipukul rata, cocoknya blok gitu. Seperti itu. Oh gini Bu, yang kaitannya dengan sekolah saya kan kelas 7 10. Ya. Lalu berikutnya itu yang kelas 7A itu yang wali kelas 7A sama fasil 1. Nah terus di rolling bisa enggak itu? Bisa saja Pak, yang penting saling, intinya komunikasinya lancar gitu Pak, kalau mau sistem rolling itu, karena kalau sampai diteruskan oleh pihak lain yang kurang paham atau konteksnya dia kurang kuasai, itu kan jadinya tidak efektif. Mungkin bisa jadi itu yang menjadi pertimbangan koordinator kurikulum gitu Pak. Biasanya kalau diampu oleh satu orang gitu, yang rutin itu saja orangnya sampai proyek berakhir, itu mungkin dianggap lebih aman gitu, bisa juga seperti itu. Gitu. Ya, tapi termasuk sebenarnya penilaian ya? Termasuk penilaian. Ya, ganti-ganti sebenarnya juga nggak apa-apa Pak, asalkan tadi aja konsekuensinya ada komunikasi yang lebih ada komunikasi yang harus lebih intens. Maksudnya kan anak biar tidak jenuh lihat saya Betul, terus. betul Pak. Cuma biasanya itu kan saya sebagai wali kelas 7C. Lah itu kan lihat saya terus kan juga jenuh. Sudah ngajar 3 jam di intra, lalu berikutnya ada P5, lalu ada pembinaan wali kelas. Wah, wali kelas terus ini. Kan gitu. Iya, itu kami fasilitatornya dua, jadi fasilitator 2 itu satu wali kelas, satu ya. fasil itu jadi dianggap fasil 2 itu berarti. Ya, misalnya kan Bapak ada 3 tadi ya, setahun ya. Berarti kan fasilitatornya untuk kelas 7 ada yang 10 lokal tadi itu ada 6 orang gitu Pak. Yang kemudian akan bergilir dijadwalkan untuk mengampu sesi tersebut. Gitu. Maaf Bu, kalau 10 kelas itu kan berarti kita membutuhkan 20 itu. 20 orang. Setiap kelas ada 2. Ya, tergantung kecukupan gurunya Pak sebenarnya. Kalau di sekolah kami tidak bisa kalau sebanyak itu ya misalnya gitu ya, karena gurunya tidak banyak gitu ya. Tapi kalau misal di sekolah Pak Joko gurunya ramai, ya sebenarnya itu lebih baik. Malah ada yang 3 juga Bu, ada yang 3 ya. ya. Makin ramai fasilitatornya sebenarnya makin seru gitu Pak, makin ini ya, ya makin efektif seru, gitu kan. Yang itu yang jadi repot, yang 3 enggak apa-apa, yang 2. Cuma bagi sekolah yang terbatas jumlah gurunya sebenarnya dengan 2 fasilitator per jenjang gitu ya untuk jumlah murid kurang lebih 10 atau 7 lokal itu sebenarnya bisa saja diatur gitu ya. Seperti itu kira-kira Pak. Ya, makasih Bu, makasih. Ya, sama-sama. Wah, Masya Allah ini makin sore pertanyaannya makin banyak. Waalaikumsalam, iya. Pak, siapa ya ini? Terima kasih. Saya Abdin dari Jeneponto. Ya, silakan. Ini ada beberapa teman yang sering tanya saya tentang tema dalam P5 itu. Ya. Katanya minimal 5 tema yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Pertanyaan saya, apakah dalam 1 tema yang dipilih itu 1 juga proyek atau bisa lebih dari 1 tema, bisa lebih dari 1 proyek dalam 1 tahun ini? Ya, jadi Pak, untuk tema itu 1 proyek itu kan bisa menggunakan lebih dari 1 tema, Pak. Jadi bisa merupakan kombinasi tema, Pak. Jadi justru yang diharapkan tidak terjadi adalah jangan sampai Bapak punya 3 proyek, tapi temanya itu berulang gitu. Kalau bisa kan proyek yang pertama pakai tema A dan B gitu misalnya, proyek kedua nanti pakai tema C dan D gitu, dan seterusnya gitu Pak. Jadi memang
lebih dari satu tema dikombinasikan ke dalam satu proyek itu justru disarankan gitu ya. Tapi mengulang tema yang sama antar proyek itu justru tidak disarankan gitu Pak. Itu gunanya supaya anak-anak mendapatkan stimulus yang relatif luas gitu ya untuk berbagai dimensi gitu. Karena tema biasanya ada kaitannya dengan dimensi apa yang paling tepat yang mau kita pilih gitu. Kalau kita dari proyek 1 sampai proyek 3 temanya itu aja, misalnya temanya suara demokrasi semuanya gitu. Ya nanti kurang lebih dimensi yang terakomodir itu jadi terbatas. Jadi ruang lingkupnya di situ-situ aja seperti itu. Bahkan kalau Bapak sanggup gitu ya, mau mengkombinasikan 3 tema pun dibolehkan, Pak. Tapi biasanya itu sangat rumit dan apa ya, jadi beban lah untuk guru-guru gitu. Jadi 2 itu kombinasi yang ideal dan kami berdasarkan apa yang sudah kami alami itu kami rekomendasikan untuk menggabungkan 2 tema. Seperti itu dalam satu proyek. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Ismail Gorontalo. Oh iya, bertemu lagi dengan Pak Ismail. Ya, saya cuma tertarik dengan judul webinar ini, asesmen formatif dan sumatif dalam P5, Ya. yang lebih berdasar pada karakter, terutama diambil dari P3. Ya. Apakah saya bisa membuat penilaian, kan ada panduan penilaian P5, Ya. yang menurut saya terlalu kompleksitas. Namun saya lebih mempersempit, membuat sebuah instrumen atau format penilaian lebih sesuai dengan sasaran P5. Tapi menurut saya, konsep saya yang saya buat itu bisa lebih mengumpat pada hasil penilaian rapor. Itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih, mohon maaf. Iya, baik Pak. Intinya Bapak sudah pernah lihat rapor P5, Pak? Sudah, saya sudah. Sudah ya. Ya, harapannya kan di rapor P5 itu yang muncul adalah sub-elemen itu Pak ya. Kalimat dari sub-elemen di dimensi profil pelajar Pancasila ini ya. Hanya saja dalam teknisnya gitu ya. Dalam teknisnya kalau guru-guru menggunakan kalimat yang panjang-panjang ini kan yang seperti ini Pak, sampai sepanjang-panjang ini, seperti yang Bapak tadi juga bilang, itu kan akan sangat merepotkan Pak ya, kadang-kadang jadi nggak fokus juga gitu, lama gitu, menganalisis ini maksud kalimatnya apa gitu ya. Dalam teknis ya, kalau kami di rapornya tidak banyak berbeda gitu ya, artinya di rapor tetap menggunakan bahasa ini, tapi di rubriknya Pak, di rubrik penilaiannya itu kami bahasakan dengan lebih natural Pak. Kami kaitkan juga langsung ke proyeknya apa gitu. Misalnya proyeknya tentang di diskusi sebelumnya itu misalnya tentang Green Cafe, kami kaitkan langsung dengan Green Cafe atau ada kata-kata yang terkait lainnya gitu. Di kali ini kita bicara misalnya proyeknya stunting gitu, berarti langsung muncul kosakata-kosakata terkait gitu ya. Jadi itu biasanya yang kami olah untuk bisa lebih sederhana di rubriknya. Tapi untuk di rapor P5-nya itu kami memang menggunakan bahasa resmi dari instrumen di dokumen gitu Pak, seperti itu. Ya, ya terima kasih. Biasanya dalam rubrik panduan ada kata-kata yang elemennya berulang. Seperti di K13 kan ada yang berulang terus dirangkum. Apakah boleh diambil kata-kata yang berulang, kita ambil kata yang lebih tepat supaya tidak berulang, mempersempit ruang bahasanya. Oh, Apakah boleh saja, boleh? Pak. Kalau di rubrik itu memang kita yang mendesain, Pak. Jadi rubrik itu seperti halnya konsep RPP 3 langkah dan 1 halaman yang lebih fleksibel dengan menggunakan bahasa kita sendiri, kita sebagai guru. Di rubrik assessment atau teknis assessment-nya itu sangat bebas gitu ya. Artinya kita merdeka untuk mendesain yang bahasanya mudah kita gunakan. Tapi mungkin yang agak sensitif ketika nanti
penyajian di rapornya aja Pak, rapornya di akhir itu. Karena mungkin juga sebagian besar kan menggunakan aplikasi Dapodik gitu ya, kemudian sebagian lagi nanti berkaitan dengan supervisor, pengawas, atau asesor ketika akreditasi dan seterusnya gitu. Kalau misal di rapor P5 itu terlalu banyak dimodifikasi gitu, khawatirnya bisa beda persepsi dan dianggap kita tidak melaksanakan dimensi profil pelajar Pancasila gitu. Padahal sebenarnya isunya itu juga gitu. Jadi saran dari saya, win-win solution-nya adalah di rubriknya kita desain sesuai kenyamanan kita sebagai guru, tapi di rapornya gitu mungkin menggunakan saja bahasa standar sesuai dokumen induk gitu Pak. Seperti itu mungkin. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum kami akomodir. Insya Allah kami lanjutkan di sesi berikutnya gitu ya, karena sudah di sini juga hampir maghrib, sebentar lagi akan azan. Ini ada yang request untuk modul jenjang PAUD dan juga apa bedanya fasilitator dengan koordinator gitu ya. Ya baik, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika dalam penyampaian di sesi kali ini banyak keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadi guru yang semangat untuk menjadi pembelajar sejati gitu ya, belajar kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja yang bermanfaat. Salam semangat dari komunitas belajar Skillful Teacher. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi. Saya izin untuk end screen ya Bapak Ibu ya.